Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang tergabung dalam Zoom Library Light yang insya Allah dirahmati Allah SWT. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat nikmat yang telah kita terima sampai detik ini, hari ini, sehingga kita dapat menjalankan Zoom Library Light ini secara bersama-sama dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Salawat sekali salam, tak pesan-pesan kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita umatnya dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang sampai saat ini dengan cahaya keislaman. Semoga semakin banyak kita berbanyak sholawat, kita nantinya mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad SAW di yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Library Zoom kali ini saya diamanai untuk menyampaikan kultum sebelum acara Zoom, intinya acara yang menjadi inti nanti dimulai. Nah, mengingat waktu yang diberikan kepada saya itu hanya 5 menit, jadi mungkin bukan kultum ya Pak Sofan, ya apa kulim ya. Nah, karena juga waktunya juga mendesak, juga hari Jumat yang waktunya agak terbatas, mungkin lebih banyak saya mulai saja ya untuk kultum pagi siang hari ini. Adapun kultum ini akan saya awali dengan kata syukur atau bersyukur. Kenapa kok saya mengambil kata syukur atau bersyukur itu? Ya karena kata itu sangat-sangat familiar di pendengaran kita. Setiap saat kita banyak mendengar kata syukur maupun bersyukur. Nah, ini juga kata-kata ini sangat mudah diucapkan oleh siapapun, anak kecil pun juga pandai mengucapkan kata syukur ini. Tetapi kadangkala saya pribadi itu lupa tentang syukur itu bagaimana dan seperti apa sih kita menyikapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebenarnya kata syukur itu mungkin bisa dimaknai suatu ungkapan hati yang paling dalam, yang benar untuk mengungkapkan rasa terima kasih kita atas limpahan Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diberikan ke kita, baik itu saat kita senang maupun sedih, saat kita di waktu yang luang maupun waktu yang sempit. Sehingga rasa syukur itu wajib kita tanamkan dalam hati sanubari kita, sampai syukur-syukur sampai alam bawah sadar kita, sehingga kalau kita itu menerima nikmat Allah sekecil apapun itu secara spontan, secara refleks, hati kita udah merasa bersyukur, kemudian diikuti lisan kita mengucapkan rasa syukur, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita kalau sudah kita sampai ke lubuk hati yang paling dalam itu, insya Allah yang keluar pun akan rasa syukur itu ketika kita menerima rahmat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk karena orang yang pandai bersyukur itu Allah mesti akan menambah kenikmatan tersebut, seperti yang difirmankan Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal semua, sudah, tapi ini karena
untuk syukur itu ya ayatnya ya itu ya tetap akan kita sampaikan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ittadana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Nah, dalam ayat tersebut Allah telah memperingatkan kepada umatnya, kepada kita semua, bagi barang siapapun yang bisa bersyukur, bisa mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan, itu niscaya Allah akan menambah nikmat itu. Akan tetapi bagi orang-orang yang siapapun itu yang tidak bisa menikmati kufur atau kufur nikmat itu, maka azab Allah sebenarnya sangat sangat pedih. Nah, itu yang mungkin menjadi dasar saya kenapa syukur ini saya angkat di Berani Light siang ini, karena ternyata syukur itu sangat-sangat penting dan kita bisa bisa merasakan keagungan Allah, karunia Allah, nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita setiap hari. Saat kita sedih maupun susah, itu Allah tetap memberikan suatu nikmat kepada kita. Kita itu bisa enggak mengimplementasikan, kita mensyukuri nikmat itu. Bapak-Ibu yang saya hormati, dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa makna syukur adalah itu menampakkan. Nah, jadi menampakkan bagaimana ya? Jadi syukur itu memang kita harus kita nampakkan nikmat Allah itu dengan sebaik-baiknya. Itu bagaimana dengan agak ini ya. Sebagai misal, tatkala misal kita diberikan suatu nikmat harta yang lebih, ya harta itu kita pergunakan, kita munculkan, kita tunjukkan, gunakan sebagai kita harus banyak bersedekah, banyak menyantuni anak yatim, zakat dan lain-lainnya yang supaya kita memunculkan inilah nikmat Allah, dan itulah yang diharapkan sang pemberi nikmat, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan sampai sebagai contoh lagi, kalau kita itu diberi suatu nikmat itu bukan hanya suatu berwujud materi, harta atau apa, mungkin suatu kesehatan itu suatu nikmat yang sangat-sangat luar biasa yang dapat kita, yang harus wajib kita syukuri. Kenapa? Ya tanpa sehat mungkin juga kita nggak akan bertemu di forum yang bagus ini ya. Mungkin itu sangat seandainya Allah mencabut salah satu nikmat saja, mungkin hari ini kita tidak bisa melakukan Zoom di kampus secara bersama-sama. Nah, itu salah satu juga contoh. Kemudian contoh lagi, saat ini kita juga diberi nikmat pinter dalam berbicara. Nah, itu kita itu diberi keahlian dalam berbicara, misal ya kita gunakan itu untuk kita kita wujudkan, kita munculkan, ya kita bisa berceramah, berkhutbah, MC misalnya, itu MC dengan baik, sopan, dengan profesional, itu kan bentuk dari suatu menampakkan dari nikmat Allah itu. Jangan sampai kita itu jadi kufur nikmat. Kufur nikmat itu kalau tafsir ini diartikan dengan menutupi. Jadi sehingga akan kebalikan dari contoh-contoh di atas, punya uang banyak, pelit, sedekah, sudah sehat, males berjamaah dan sebagainya. Artinya kita mengingkari, mengkufuri nikmat itu, dan itu sangat tidak diinginkan oleh sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersyukur itu terbagi menjadi tiga bagian secara bersyukur, yaitu bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan badan, kemudian bersyukur dengan hati. Nah, bagaimana untuk bersyukur dengan lisan? Yaitu tatkala kita menerima nikmat dari Allah, itu lisan kita itu mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, dengan mengakui atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Lisannya selalu bersyukur.
lisannya selalu mengucap kata syukur, sehingga kenikmatan itu akan semakin tak terasang ya. Kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya Allah yang telah diberikan kepada kita, dan tidak bisa kita nilai, kita tidak bisa hargai seberapa besar nikmat Allah itu. Sedangkan cara bersyukur dengan badan yaitu kita totalitas, ya bukan totalitasnya apa ya? Kita mengabdikan diri kepada Allah dengan apa? Dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larang-larangan Allah, kita melakukan sholat, kita melakukan zakat, kita melakukan puasa, haji bagi yang mampu, itu adalah bentuk bersyukur yang sifatnya badan atau fisik seperti itu. Jadi kemudian yang bersyukur dengan lisan, nah itu atau dengan bersyukur dengan hati itu adalah merupakan suatu perwujudan kesyukuran dengan hati yang dilakukan saat hati dan pikiran menyadari bahwa betapa besar nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, sehingga konsistensi keagungan Allah itu akan tetap terjaga dalam hati kita, seperti itu. Hingga rasa syukur itu antara lisan, antara badan sama hati itu tidak bisa dipisahkan. Jadi memang saat hatinya bersyukur dengan menyadari bahwa ini kenikmatan dari Allah, kemudian lisan kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur pada Allah, kemudian badan kita juga melakukan syukur dengan sujud, sholat, sujud syukur dan lain sebagainya, sehingga tiga komponen itu adalah menjadi satu kesatuan dalam bersyukur itu sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada sesungguhnya itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Diberikan kita sendiri bukan untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Sedangkan munculnya sifat kufur seperti rasa tidak puas, rasa iri, dengki, itu kan hanya akan menyisakan perasaan yang perasaan yang tersiksa bagi diri kita. Dan sikap ini adalah hal yang sia-sia dan tidak dapat menikmati kebesaran dan kekayaan yang dilimpahkan Allah kepada kita semua, seperti difirmankan Allah dalam surat An-Naml ayat 40 yang artinya, barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar maka sesungguhnya Allah maha kaya dan maha mulia. Nah, itu yang menjadi dasar ngopot nada kudu syukur ketinggu sopona, itu yang menjadi dasar adalah surat An-Naml ayat 40 itu. Jadi sudah sepantasnya lah kita itu setiap saat kapanpun itu, saat sakit, saat sehat itu tetap harus bersyukur, karena yang saat sakit pun juga kita bisa bersyukur. Contohnya saya sendiri, saat kaki sakit ya alhamdulillah ternyata masih iso mlaku, alhamdulillah iso guyon. Itu ya memang kadang kita juga membandingkan saat saat kita mensyukuri suatu keadaan yang tidak enak, misalnya kita memang secara langsung atau kita memang membayangkan, ya bukan membayangkan seandainya yang keadaan itu lebih dari itu. Contohnya saat kecelakaan kemarin saya jatuh kemudian patah, nah itu kan itu lebih fatal daripada sekarang cuma hanya dioperasi tok, gitu. Dioperasi alhamdulillah sekarang sudah bisa jalan. Nah, itu mungkin juga kita harus tetap sakit pun harus bersyukur, jangan hanya saat kita senang-senang syukur alhamdulillah, atau THR alhamdulillah, gaji muda. Nah, itu juga memang betul, itu tetap kita syukuri. Cuman biasa itu kalau bersyukur di saat sedih, bersyukur saat sulit itu memang mungkin nanti juga membutuhkan effort yang luar biasa. Beda kalau memang kita kondisi kisah baik, kondisi sehat, kondisi terpenuhi segala kebutuhan,
itu syukurnya itu enak banget. Alhamdulillah aku iso tuku apa Pak? Tuku mobil. Alhamdulillah aku iso tuku macam-macam. Nah itu ya ada perkataan orang itu kalau biasa senang itu mesti semua orang mau, semua orang bisa bersyukur. Tapi untuk biasa sedih saya kira itu juga itu ya Pak, itu akan sulit kita menerima, dan mungkin mengucapkan alhamdulillah pun itu juga itu suatu hal yang sangat sulit. Tetapi saya yakin untuk teman-teman yang ada di UI ini, khususnya di perpustakaan, insya Allah itu semua sudah mempunyai rasa syukur yang sangat luar biasa. Apapun akan disyukuri, baik itu kondisi baik buruk, walaupun nikmat itu sedikit banyak, itu insya Allah teman-teman semua sudah bisa bersyukur, sehingga Allah akan melipat gandakan nikmat itu, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki sebagai kewajiban kita untuk menghidupi keluarga, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, karena waktunya juga cuma sebentar ya, dan kemudian besok lain waktu mungkin bisa disambung lagi juga, biar nanti itu acara intinya Library Light itu bisa memiliki waktu yang luas, jadi bisa ada tanya jawab yang lebih berkembang. Sebagai penutup, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang senantiasa selalu pandai bersyukur dan terhindar dari sifat yang kufur. Amin amin Allahumma amin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak salah dan kurang dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.